Hadis riwayat yang sama, yakni dari Abi Musa dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bidunubi amsalil jibal. Nanti di hari kiamat ada sekelompok orang Islam yang membawa dosa sebesar gunung, yaghfirullahu lahum, yang Allah ampuni dosa-dosa itu. Allah mengampuni bagi al-muslimun sebesar dosa tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qauluhu dafa'ila kulli muslimin, di depan ada redaksi dafa'ila kulli muslimin Yahudiyan aw Nasraniyan fayaqulu hadza fikaku minan nar. Maknahu ma ja'a fi hadisi Abi Hurairah. Artinya hadis itu sebagaimana yang telah sampai di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa likulli ahadin manzilun fil jannah wa manzilun finnar, bahwa bagi setiap orang itu ada tempat di surga dan memiliki tempat di neraka. Fal mu'minu muka utawi wong mukmin, fal mu'minu muka utawi wong kang iman, idza dakhala iku tekalane mlebu sapa al mukmin, idza dakhala iku tekalane mlebu sapa al mukmin al jannata ing swarga, khalafahu muka genti, khalafahu muka genti hu ing mukmin al kafir sapa wong kafir finnari ing dalem neraka. Lianna krana sak temene kafir mustahikun iku kang ngehaki, mustahikun iku kang ngehaki lidzalika maring mengkono-mengkono manjing neraka, bikufrihi kelawan kufuri al kafir, bikufrihi kelawan kufuri al kafir. Fal mu'minu idza dakhala al jannah, orang mukmin ketika masuk ke surga, aiman jilahu fiha khalafahu al kafir finnar, maka orang kafir menggantikannya di neraka, menggantikannya di neraka. Liannahu mustahiqun lidzalik, karena orang kafir itu layak berada di neraka sebab kekufurannya. Wa makna fikakuka, utawi maknane fikakuka, annaka iku sak temene sira, annaka iku sak temene sira kunta iku ono sapa sira mu'arradan iku kang den pentokaken didukhulin nari maring manjing neraka, didukhulin nari maring manjing neraka. Artinya fikakukah, ya. Artinya fikakukah, bahwa kalian itu ditampakkan akan masuk neraka. Wahada fikakuka, wahada utawi iki, wahada utawi iki mu'arradan, wahada utawi iki wahada fikakuka bimanzilihi suratan, wahada utawi iki annaka mu'arradan fikakuka iku tebusane sira, fikakuka iku tebusane sira. Di anna Allah Ta'ala karena saat Allah Ta'ala qaddara iku mesti sapa Allah linnari maring neraka adadan ing wilangan, adadan ing wilangan yamla'uha kang ngebaki sapa Allah ing nar, kang ngebaki sapa Allah ing nar. Fa idza dakhalaha muka tekalane mlebu ing nar al kufar sapa pira-pira wong kafir bidzunubihim kelawan pira-pira dosane al kufar, saru muka dadi sapa al kufar
fi maknal fikaki ing dalem awa-awaan kang dadi tebusan lil muslimina maring pira-pira wong Islam. Wallahu ta'ala Allah a'lamu iku kang luwih ngawruhi. Jadi artinya fikakukah annaka kunta mu'arradan, bahwa kamu ini ditampakkan masuk ke surga. Kemudian ini sebagai tebusan karena Allah sebenarnya telah menentukan masuk ke neraka itu dengan jumlah besar. Ya. Ketika orang-orang kafir itu masuk ke neraka diakibatkan oleh dosa-dosanya dan kekufurannya, maka mereka seolah telah menebus orang-orang Islam. Saru fi maknal fikak lil muslimin. Seolah orang-orang kafir itu telah menggantikan posisinya orang Islam. Min haitsu in bihim tamma adadul ahad. Dengan jumlah besar dari orang kafir itu telah melengkapi dari jumlahnya neraka, sehingga orang-orang Islam ini menjadi aman. Min haitsu in bihim tamma adadu ahlin nar fa aminaha al muslimin. Dengan jumlah orang besar dari orang kafir itu, maka melengkapi jumlah penduduk di neraka, sehingga orang-orang Islam aman tidak masuk ke neraka. Wallahu a'lam. Nah, itulah artinya fikak, yaitu bi fida'i kulli muslimin wa ta'mimil fida. Alhamdulillah. Jadi neraka sudah ditebus, sudah diganti oleh orang-orang kafir disebabkan kekafirannya. Wa ibni Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Ibnu Umar sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halada sapa Rasulullah yudna dan parakaken al mukminu sapa wong mukmin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat mir rabbih saking pangerane mukmin hatta yad'a singgo ndeleh sapa Allah kanafahu ing sifat wallasi rabbih alaihi ing atase mukmin fayuqarriruhu muka netepaken sapa Allahu ing mukmin bidzunubihi kelawan pira-pira dosane mukmin fayaqulu muka dawuh sapa rabbuhu ata'rifu anu ta kelingan sapa sira dzambakada ing dosa kaya mengkene. Ata'rifu anu ta kelingan sapa sira dzambakada ing dosa mengkene. Fayaqulu muka ngucap sapa mukmin Rabbi hidu pengiran ingsun a'rifu kelingan sapa ingsun. Qala da sapa Allah fa inni muka satemen ingsun satartu iku temen-temen nutupi sapa ingsun ing dzunub alaika ing atas sira fid dunya ing dalem dunya wa ana utai ingsun aghfiru iku ngapura sapa ingsun ing dzunub laka maring sira al yauma ing dalem dina iki fayu to muka den paringi sapa mukmin sahifat hasanatihi ing buku pira-pira kebagusane mukmin. Muttafaqun alaih. Kanafuhu utai lafat kanafuhu satruhu iku oleh nutupi Allah wa rahmatuhu lan rahmati Allah. Selanjutnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ia berkata saya mendengar Rasulullah bersabda yudna al-mu'min yaumal qiyamah mir rabbih. Orang-orang mukmin kelak di hari kiamat akan didekatkan kepada Tuhannya, akan didekatkan kepada Allah, sehingga Allah melimpahkan sifat asihnya, sifat belas kasihnya kepada mukmin. Fayuqarriruhu iki nutupi, ya maknanya nutupi.
maknanya nutupi. Fayuqarriruhu bituni wa yasturuha an sairil mahsyar. Jadi Allah menutupi dosa-dosa orang mukmin itu ya, di tengah-tengah mahsyar ya. An sair ahlil mahsyar, nanti kumpul semuanya di mahsyar, dosa orang mukmin ini oleh Allah ditutupi. Fayaqulu, Allah bersabda, ala ta'rif, ingatkah kamu ya dosa ini ya. Ingatkah kamu dosa ini? Dosa ini dosa kamu waktu ada di kegelapan malam, ini dosa kamu ketika berada di kanjuruan misalnya. Fayaqulu, maka seorang mukmin itu berkata, Rabbi arif, betul ya Allah, saya ingat itu, pernah saya lakukan itu di hari Kamis misalkan di tahun 2022. Qala, kemudian Allah bersabda, fa inni qad satartu ya, sungguh telah saya tutupi, sungguh telah saya tutupi dosa kamu di dunia. Di dunia tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu sampai mati, tidak terungkap bahwa kamu telah pernah melakukan dosa ini dan itu ya. Itu di dunia. Wa ana aufiruha, dan kemudian sekarang di akhirat ini saya mengampunimu. Fayu'ta sahifa hasanatihi, kemudian Allah berikan buku catatan amal kebaikannya ya. Ada catatan kebaikan, ada catatan keburukan ya. Nah, catatan buruknya itu oleh Allah ditutupi ya. Maka yang diserahkan hanyalah catatan kebaikan-kebaikannya. Firroqoh fi sifatil jannah wan nar ya. Ditutupi dan diampuni oleh Allah. Sekali lagi, ini masih kumpulan-kumpulan hadis yang ditempatkan oleh musannif itu di dalam bab roja, agar supaya kita tetap beroptimis ya, tidak berputus asa sebesar apapun atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya. Mudah-mudahan ya Allah menutupi ya, di dunia tidak diungkap, dengan tetap tidak pernah mengekspos dosa-dosa orang lain. Karena ketika membuka dosa orang lain, dia tidak akan mati kecuali dosanya sendiri akan juga diungkap oleh Allah. Di tengah-tengah zaman medsos yang seperti ini, kadang sering malah justru mengungkapkan berita-berita hoax ya. Yang benar saja ini tidak boleh diungkap, apalagi mengada-ada ya, alias hoax. Sebelum orang yang mengungkap aibnya orang lain itu mati, nanti oleh Allah akan diungkap. Kalau menutupi, Allah pun akan menutupi di dunia. Bahkan di akhirat nanti Allah memberikan jaminan untuk mengampuninya. Wa Ibnu Mas'udin, dan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna rajulan sak temene wong lanang asaba iku mekenani asabah anna rajulan. Wa Ibnu Mas'udin asabah minim ro'atihi, asabah minim ro'atin, asabah minim ro'atin qoblatan dhamma ya, kublatan. Anna rajul asaba ngenani minim ra'atin saking wong wadon, asaba ngenani sapa rajul minim ra'atin saking wong wadon kublatan ing ngambung, kublatan ing ngambung. Atatwi imra'atun wa zawjuha qad ba'atau fi ba'sin faqalat bi'ni tamran bidarahi qad ba'atau fa'ata muqataqo sapa rajulan an-nabi ing kanjeng Nabi, fa akhbarahu muka ngabaraken sapa rajulan hu ing kanjeng Nabi, fa anzalallahu muka nurunaken Allah sapa Allah, aqimis shalah nglakonono sapa sira as-shalat ing salat, tarafajin nahar ana ing tarafajin nahar, tarafayin nahar
tegese ing dalam isuk lan sore. Tarafa itu dua ujungnya siang ya pagi dan sore. Ghudwatan wa asyian, ya. Ing dalam isuk sore ini, ing dalam waktu isuk lan sore. Wa zulafan lan ing dalam waktu tengah minal laili saking bengi, ya. Yaitu qaribatun minan nahar, yaitu di malam yang sudah hampir masuk ke siang, hampir masuk ke siang. Innal hasanat saat temeni pira-pira kebagusan. Innal hasanat saat temeni pira-pira kebagusan yudhibna iku ngilangaken apa al hasanat as-sayyiati ing pira-pira keoloan. Faqala rajul muka ngucap sapa rajul wong lanang li ali hada anu tertentu maring ingsun. Hada opo iki hasanat yudhibna sayyiat ya Rasulullah ya Rasulullah. Qala da sama Nabi li jami ummati kedue sekabiani umat ingsun. Kullihim sekabiani ummati. Kemudian hadis selanjutnya riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, orang laki-laki inda Ibnu Abi Khuythamah berada di dekat Ibnu Abi Khuythamah, yuqalu lahu Ma'tab. Ada yang mengatakan si rajul itu namanya Ma'tab. Wa qad jaa ismuhu Ka'ab bin Umar, dan ternyata namanya Ka'ab bin Umar, wa huwa Abul Yasar. Asaba min imra'atin kublatun atathu imra'atun wa zawjuha qad ba'asa fi ba'sin. Atathu imra'atun wa zawjuha qad ba'asa fi ba'sin wa qala bi'ni tamran bidarahim. Ada seorang yang mencium istrinya, seorang laki-laki yang mencium istrinya, kemudian disampaikan kepada Nabi dan menceritakan, si rajul itu datang kepada Nabi dan menceritakan kejadian itu. Waman mau anu atatu imratun wa zawjuha qad ba'athu bi ba'sin. Di tafsirnya, ia didatangi seorang perempuan sementara suaminya diutus dalam satu utusan. Faqalat lahu bi'ni tamran bidarahim, juallah kepadaku kurma dengan beberapa dirham. Wa ajabatni faqultu laha inna bil baiti tamrun atyabu min hadza. Wa ajabatni, dan membuat saya heran, dan saya katakan kepadanya bahwasanya di rumah ada kurma yang lebih bagus dibandingkan ini. Fantalaqa biha ma'ahu faghamara wa qabbala summa faza'a hatta qalat inti. Setelah disampaikan kepada Nabi, ya, kemudian turunlah ayat aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafam minal lail, ya, wa zulafam minal lail. Lakukanlah sholat di pagi dan petang, dan di tengah malam, ya, dan di tengah malam. Tarafayin nahar itu bisa diartikan sholat subuh, zuhur, dan asar. Terus yang zulafa minal lail, ya, adalah sholat maghrib dan sholat isya. Zulfatun qurba. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at ay yukaffirnaha.
kaffaratul lima baina. Artinya masih senada dengan kemarin bahwa antar sholat itu menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara dua sholat. Di antara dua sholat. Jadi kalau melakukan dosa sekarang, ya, maka nanti akan dihapus oleh sholat yang dilakukan sholat asar. Nah, selanjutnya begitu. Dosa antara asar dan maghrib, maka yang menjadi penghapus dosa adalah sholat maghrib. Sehingga artinya sholat tarafayin nahar itu diartikan sholat apa tadi? Sholat subuh, zuhur, asar. Terus yang zulafan dipahami sebagai sholat maghrib dan sholat isya. Jadi dosa-dosa yang dilakukan antar 5 waktu itu akan terhapus oleh sholat yang dilakukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa kebaikan berarti adalah sholatnya. Ya, as-sayyi'at, ya, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk itu akan dapat dilebur oleh al-hasanat, oleh perbuatan baik. Di innas shalah ila shalah kaffaratul lima bainahuma majtanabat al-kaba'ir, bahwa antar sholat ke sholat yang lain itu menjadi pelebur, menjadi penghapus bagi dosa yang dilakukan di antara keduanya, sepanjang bukan dosa-dosa besar. Menurut Al-Imam Ar-Razi, di dalam menafsiri Al-Hasanat itu ada dua pandangan. Menurut Ibnu Abbas, maknahu as-salawatul khamsu mukaffiratun sa'iratun, bahwa sholat yang 5 waktu itu dapat melebur dosa-dosa yang lain sepanjang bukan dosa besar. Kalau menurut Imam Al-Mujahid, bahwa al-hasanat itu adalah qaul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu sudah masuk al-hasanat, yang al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi setelah melakukan dosa ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, secara otomatis akan meleburnya. Faqala ali hada ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini cuma spesial untuk saya? Qala li jami ummati, yanda, ya, bukan hanya untuk kamu tetapi untuk semua umatku. Di jami ummati kullihim, siapapun dari umatku yang melakukan kebajikan maka akan menghapus saghairudz dzunub, dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Dosa kecil yang berkaitan dengan Allah, al-muta'alliqatu bihaqqillah. Kalau yang berkaitan dengan hakul adam, ya tentu harus diselesaikan antar sesama manusia. Kalau melakukan dosa kepada anak Adam, ya harus minta ampun kepada orang tersebut, ya. Karena Allah tidak akan mengampuni dosanya yang berkaitan dengan sesama manusia selama manusia yang dimaksud itu belum memberikan ampunan. Wa an Anasin lan sangi Anas radhiyallahu an qala dawu sapa Anas jaa rajulun taqwa sapa wong lanang ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala muka ngucap sapa rajul. Faqala muka ngucap sapa rajul. Faqala ngucap sapa rajul. Menyatakan rajulnya itu adalah Abu Yasir. Ya Rasulullah, asabtu ngenani sapa ingsun haddan ing perkara kang majibaken tatrapan. Faakim muka jenengno sapa sira hu ing had. Faakim muka jenengno sapa tuan hu ing had alayya ingatase ingsun. Wa hadarat lan hadir as-salatu apa waktune salat. Fasallamu ka salat sapa rajul ma Rasulillah sertani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadamu ka semangsani nekani sapa rajul as-salat ing salat. Qala
ngucap sapa rajul ya Rasulullah ya Rasul ini satu menit ingsun asabtu ngenani sapa ingsun haddan ing perkara kang majibaken tatrapan faakim moko jenengaken sapa sira fiyah ing dalem ingsun kitab Allah ing kitab Allah qala dawu sapa kanjeng Nabi hal hadarta anu ta hadir sapa sira ma'ana serta ingsun as-salat ing salat qala ngucap sapa rajul na'am inggih ya Rasulullah qad wufirah teman-teman den ngapura sapa laka sira muttafaqun alaih wa qauluhu ta'idawni rajul asabtu ngenani sapa ingsun haddan ing had maknahu iku ta maknani qauluhu asabtu haddan maksiatan ing maksiat tuji bukan majibaken apa maksiat at-ta'zir ing den ajar walaisalan ora ono al muradu apa kang den karepaken al hadda iku had asy-syar'i kang bangsa syara al hakiki kang hakikat ke haddi zina wal khamri lan nginum sajeng minum arak wa wairihi malan liyane haddi zina wal khamr fa in hadhil hudud muga sak temen iki la pira-pira had la tasqutu iku ora gugur apa hadhil hudud bis salati kelawan salat wala yajuz lan ora wenang lil imam kedua iman tarkuha apa ninggal hadhil hudud. Kemudian hadis dari Anas radhiyallahu an adalah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata ya Rasulullah saya ini telah melakukan kemaksiatan. Had itu maksiat ya. Dan maksiat melakukan sesuatu yang mewajibkan saya di had. Maka laksanakanlah wahai Rasul kepada saya di had saja ya Rasulullah. Dan waktu sholat telah hadir, kemudian Rasulullah sholat. Kemudian ia sholat bersama Rasulullah. Setelah melaksanakan sholat, ia mengatakan Rasulullah ini qad asabtu haddan. Ya Rasul, saya telah melakukan dosa yang mengharuskan saya dihad. Laksanakan saja pada saya. Laksanakan sesuai perintah Allah, sesuai dengan kitab Allah. Nabi bersabda, hal hadarta ma'ana, apakah kamu melakukan sholat bersama saya? Qala na'am, betul ya Rasulullah. Qala qad wufira, sebenarnya kamu telah diampuni oleh Allah. Dengan melakukan sholat itu kamu telah diampuni oleh Allah ya. Nah yang dimaksud di sini qaulu asatu haddan itu maknanya adalah maksiat yang mewajibkan diajar ya. Harus diajar, harus diberi sanksi ya. Tetapi yang dimaksud bukan had syar'i hakiki seperti hadnya zina. Berarti orang yang melakukan zina itu wajib had, bukan itu yang dilakukan. Bukan karena dosa zina dan bukan karena dosa minum khamr. Kalau dosa zina, dosa minum khamr itu tidak bisa gugur dengan sholat dan penguasa pun, imamnya pun tidak boleh meninggalkan. Jadi harus dilaksanakan had itu. Jadi yang dimaksud dihapus oleh dosa itu, dihapus oleh sholat itu adalah had, adalah maksiat ringan. Jadi maksiat ringan, dosa-dosa yang ringan itu bisa terhapus dengan melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat. Wallahu a'lam.